Halo, apa kabar saudara? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Diduga terlibat tawuran, 8 remaja yang membawa senjata tajam ditangkap polisi di Jalan Budi Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Dalam peristiwa itu, satu anggota polisi mengalami luka di bagian kepala saat berupaya melerai aksi tawuran. 8 remaja ini tak berkutik saat ditangkap tim Polres Metro Jakarta Barat di Jalan Budi Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Mereka ditangkap karena diduga terlibat tawuran. Dari tangan mereka, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam, stik golf, dan kayu yang diduga digunakan para remaja ini untuk tawuran. Dalam peristiwa ini, satu anggota polisi mengalami luka di bagian kepala setelah terkena kayu saat berupaya melerai tawuran dua kelompok remaja ini. Untuk proses hukum, ke-8 remaja beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Ada sekelompok pemuda yang diduga akan melakukan tawuran. Kemudian tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Barat beserta tim gabungan Satreskrim melakukan penelusuran dan patroli. Kita dapatkan mereka sedang berkumpul di jalan ini. Ketika kita akan mengamankan, mereka melakukan perlawanan. Bahkan ada beberapa anggota kami yang terluka. Memang kelompok ini sudah sangat meresahkan. Selama bulan puasa ini, beberapa kali informasi dari masyarakat tawuran yang terjadi disebabkan oleh kelompok-kelompok mereka. Aksi tawuran sering terjadi di Jalan Budi Raya saat bulan suci Ramadan. Untuk mengantisipasi maraknya aksi tawuran, polisi gencar melakukan patroli, terutama di jam rawan menjelang waktu sahur. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Operasi penyakit masyarakat yang digelar Satpol PP Jakarta Timur Selasa malam diwarnai cekcok saat petugas hendak mengamankan sekelompok pengamen angklung jalanan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam operasi ini polisi juga menyita puluhan botol minuman keras. Adu mulut antara petugas dan kelompok pengamen angklung jalanan ini terjadi saat operasi pekat digelar Satpol PP di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa malam. Para pengamen baru bersedia diamankan ke mobil dinas sosial setelah mendapatkan penjelasan dari petugas. Para pengamen ini dibawa ke panti sosial untuk diberi pembinaan. Sementara itu di kawasan Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, petugas mendapati puluhan botol minuman keras dari 2 warung. Petugas kemudian menyita 72 botol minuman keras dan memberi sanksi tindak pidana ringan kepada pedagang minuman keras. Adapun hasilnya miras 72 botol seperti yang kita lihat. Ini ada di Jalan Raya Bogor, kemudian Jalan 8, kemudian satu lagi di Jalan Gongseng Raya yang miras. Kemudian terdapat 7 PPKS. Ya. Adapun lokasinya tadi PPKS yang kita jangkau ada di Jalan Raya Gongseng Raya. Selama bulan Ramadan, Satpol PP secara rutin menggelar operasi penyakit masyarakat guna memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Aksi heroik petugas kebersihan membubarkan balap liar di kota Singkawang, Kalimantan Barat viral di media sosial. Petugas kebersihan itu merasa jengah dengan aksi ugal-ugalan sejumlah pemuda yang membahayakan pengendara lain. Dengan menggunakan sebilah kayu, Suhendri, petugas kebersihan kota Singkawang, Kalimantan Barat, menghalau aksi balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda di jalanan kota Singkawang Sabtu lalu. Satu persatu pemuda yang ugal-ugalan mengendarai sepeda motor dihadang Suhendri dengan menggunakan kayu. Ditemui di rumahnya di Kelurahan Pasiran, kota Singkawang Selasa siang, Suhendri mengaku risih dengan aksi balap liar. Dirinya bahkan hampir ditabrak salah satu pemuda yang ikut balap liar tersebut. Iya, saya merasa masyarakat tuh yang sering ngelewat, bagaimana yang ada ketabrak langsung ditinggalkan lari. Jadi gitu daripada kan tadi pas saya diletakkan di lokasi
malah saya yang terancam. Iya, malah saya yang terancam. Malah saya yang nak diruduk. Biar balap. Kita kasih tahu malah melawan. Justru daripada lah tadi kan. Jadi hari pertama saya puasa saya tidak tahu. Balap. Saya nak diruduk, nak ditabrak lah kan. Saya anokkan juga blongnya. Jadi saya anokkan pakai kayu, pakai kayu enggak kena. Dan kan malam keduanya puasa gaya lagi. Jadi malam ketiga lah yang parah ya, malam minggu. Warga Singkawang akhir-akhir ini resah dengan adanya aksi balap liar di jalanan protokol kota Singkawang. Mereka berharap polisi rutin melakukan patroli agar lingkungan mereka tidak dijadikan arena balap liar. Dede Iskandar melaporkan dari Singkawang, Kalimantan Barat. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas usai melaksanakan ijab kabul. Korban diduga dibunuh oleh mantan suami dari istri yang baru saja dinikahinya itu. Tim Inafis Polresta Samarinda Selasa pagi memeriksa dan mengevakuasi jasad Sahrani yang tergeletak di lahan pertanian Jalan Rawasari, Air Putih, Samarinda Ulu. Polisi meyakini Sahrani adalah korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka senjata tajam. Hal ini diperkuat kesaksian warga. Bermula saat Sahrani menikahi Ratnawati pada Senin malam lalu. Usai ijab kabul, mantan suami Ratnawati bernama Sopyanur tiba-tiba datang dan meminta mengembalikan barang-barang yang pernah diberikan kepada Ratnawati. Setelahnya keduanya terlibat adu mulut hingga akhirnya Sahrani ditemukan tidak bernyawa pada Selasa pagi. Kira tadi kan terkada kenapa-napa kan, nih cuman ribut biasa aja nih. Nah, habis itu naik saya ke rumah lagi, naik ke rumah lagi ke lawas, ada lagi kan ribut, turun pas yang si pelakunya tadi turun, langsung naik motor, turun ngambil motor naik motor lirang. Bilangnya tadi saya tanya istrinya baru nikah tadi malam. Terus dia datang ke sini dalam kaitan apa? Suami istri atau sudah? Tadi baru ditunjukkan baru nikah. Jadi waktu kejadian itu juga saya baru tahu kalau baru nikah tadi malam. Terus dugaan makin kuat karena Sopyanur, suami kedua Ratnawati saat ini menghilang. Kini polisi memburunya sambil terus meminta keterangan sejumlah saksi. Sudah periksa saksi-saksi yang ada. Dari hasil pengamatan awal olah TKP yang bersangkutan dimungkinkan meninggal karena ada penganiayaan. Hingga Selasa sore, pelaku masih belum tertangkap. Penyelidikan mendalam terus dilakukan polisi untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, paket roti yang diletakkan di teras salah satu gereja di Metro Lampung Selasa malam menggegerkan warga dan polisi karena dikira sebagai bom. Paket itu rupanya sengaja dikirimkan salah satu jemaat secara diam-diam sebagai kejutan untuk gereja. Lingkungan gereja Sidang Jemaat Allah di Kelurahan Yoso Rejo, Kecamatan Metro Pusat, Metro Lampung, Selasa malam diambil alih polisi Brimob dan Gegana Polda Lampung. Lingkungan gereja disterilisasi dari warga karena ada paket mencurigakan yang diduga bom. Paket yang menggegerkan itu berupa kardus warna hitam dan diletakkan di bangku teras gereja. Setelah diperiksa dengan alat detektor logam, paket yang semula dikira bom itu rupanya berisi roti. Rupanya paket berisi roti itu sengaja dikirim oleh salah satu jemaat gereja secara diam-diam sebagai kejutan untuk persembahan gereja. Pendeta Alek kebiasaannya ketika mendapat paket dari luar untuk beliaunya dan keluarganya, beliaunya akan dihubungi oleh kurir. Tapi kali ini tidak, sehingga itu yang pertama yang bikin beliaunya curiga. Kemudian pengirimnya bukan atas nama beliaunya, tapi ke gereja. Dari situ, kemudian yang kedua, nomor yang tertera adalah nomor istrinya. Nomor tersebut 2015 hilang. Beliaunya menghubungi istrinya yang ada di Manado, tidak bisa. Baru jam sekitar 10 malam ini tadi, istri beliaunya dihubungin salah satu jemaat, menyampaikan bahwa jemaat tersebut mengirim paket isinya roti persembahan untuk gereja. Memang tidak mau seperti surprise gitu loh, tidak mau dikasih tahu. Setelah dipastikan paket mencurigakan itu bukan bom, polisi kemudian membuka garis polisi di sekitar lingkungan gereja. Agar kejadian serupa tak terulang, polisi mengimbau kepada warga untuk menuliskan identitas pengirim dan tujuan secara jelas, serta menginformasikan isi paket saat mengirim barang kepada seseorang maupun instansi atau kantor lembaga.
Ari Susanto melaporkan dari Metro, Lampung. Gagal curi motor di depan toko kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria todongkan senjata api ke warga yang coba menghalanginya. Komplotan ranmor bersepeda motor ini pun akhirnya kabur meninggalkan motor incaran yang sudah sempat nyala mesinnya. Kirain salah kunci bang, taunya lagi nyongkel motor orang toh. Pantesan celingukan begitu. Panik ya, takut ketahuan. Udah sempat berhasil nyalain mesin, ketahuan juga. Ngibrit deh si pelaku curanmor yang beraksi berdua. Kan dia kayaknya habis dari arah sana, terus dia muter balik ke sini, terus habis itu langsung ngegembok-gembok gitu kan, pencetan lagi itu, terus adiknya dari arah seberang adiknya, terus pas dibilang maling, kan nggak jadi kan, terus kayak ngeluarin senjata gitu. Ngeri banget, siang-siang bolong mau nyabet motor pakai nodongin senjata pula. Tadi ini mekanik saya kan dari sini lagi servis, dia ngeliat ngasih kode kayaknya ada yang mau ngambil motor. Terus saya di situ lagi bersihin pelek, dia kadang-kadang kayak gini mau nganu kunci, saya langsung lari aja. Kalau sana langsung di belakang saya maling, dia langsung nodongin pistol, saya langsung kayak gitu. Oh tadi sempat nodongin pistol? Pistol terus saya kayak gini. Pistol makanya nyerah. Makanya saya udah saya angkat tangan aja. Kejadian itu kerekam sama kamera pengawas yang ada di toko kosmetik di perumahan Gria Bukit Jaya, Tanjung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, jelang buka puasa Selasa sore. Untung aja masih ada warga yang peduli ngejarin si maling motor. Kalau enggak, raib deh tuh motor milik karyawan toko kosmetik. Walau kedua pencuri motor itu akhirnya ngabur. Bang maling, ya ampun, bulan puasa masih bikin dosa aja. Gue doain ketangkep polisi ente. Buat Pak Pol, tolong Pak, aksi curanmor meningkat nih di Gunung Putri, Bogor. Resah jadinya warga. Sering-sering patroli ya Pak di daerah sini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga diberondong senjata api, sebuah mobil yang rusak parah ditemukan warga di area persawahan di Jati Agung, Lampung Selatan. Lampung, diduga mobil itu berkaitan dengan tindak kejahatan. Warga desa Rejo Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, Selasa siang digegerkan dengan penemuan sebuah mobil yang terparkir di sawah. Saat ditemukan, mobil dalam kondisi rusak parah dan terdapat lubang yang diduga bekas tembakan di beberapa badan kendaraan dan kaca belakang yang juga pecah. Saat ditemukan warga, tidak ada pengemudinya. Di dalam mobil juga ada bercak yang diduga darah masih menempel di jok mobil serta ditemukan linggis dan kunci letter T. Kuat dugaan mobil ini ada kaitannya dengan tindak kejahatan. Kalau puluhan ya mungkin ada ya, Pak? masuk kacanya kan pecah, mungkin saya pun Kaca bagian mana Pak deh? Kaca belakang pecah. Terus kalau yang sebelah kanan, yang pecah sebelah kiri masih utuh. Di situ ada linggis, Terus? ada tajam, golok. Senjata api? Ada? Kalau senjata api nggak ada. Yang ada kunci T. Itu Pak. Oh di dalam mobil itu Pak deh? Iya. Ada berapa banyak kunci T-nya Pak? Kunci T itu satu paket. Satu paket. Mobil yang belum diketahui pemiliknya itu kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Setelah ditelusuri lebih lanjut lewat plat nomor yang terpasang, identitas kendaraan justru berbeda. Mobil berbahan bakar bensin itu ternyata terdaftar sebagai kendaraan bermesin diesel dengan bodi berwarna biru. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Ya saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro. Salam SCTV.